jadi pacar gue. Hai. Pengen lanjutin obrolan yang tadi. Hai Lur, gimana kabarnya? Sehat? Oke, kali ini masih akan ngedongengin lanjutan film Kisah untuk Gary episode 3 yo. Di episode sebelumnya, Gary mulai mencoba mendekati siswi baru bernama Raini. Nah, bagaimana alur cerita film Kisah untuk Gary episode 3 ini? Yang belum nonton alur cerita film Kisah untuk Gary episode 2, ya bisa dilihat di deskripsi yo. Sebelum mulai, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu lah yo. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan bacotan-bacotan terbaru dari Mas. Kalau sudah duduk yang bagus, sediakan tisu basah, kencangkan tali cawat, dan kita putar videonya. Di episode 3 ini kita diperlihatkan Gary yang sedang mengobrol bareng Raini di kantin. Kemudian Dinda datang dan mencoba mendekati dan memeluk Gary sambil memanggilnya sayang, Lur. Ayah, kamu udah makan belum? Kamu makan dong, nanti kamu makin kurus. Dinda pun mengenalkan dirinya kepada Raini kalau dia adalah pacarnya Gary. Raini pun menganggap kalau mereka berdua ini sangatlah cocok dan kemudian memilih pergi dari sana. Di lain scene, Jia ingin mengubah nama geng mereka karena Kiara dan Jessie sudah nggak ikut dengan Dinda lagi, Lur. Sementara itu, Jia nggak mau kalau dia harus dipanggil Queen sama seperti Dinda dulu. Dan Jia ingin kalau dia ini dipanggil Princess saja. Saat itu, Dinda melintas dan mendengarkan mereka. Jia kemudian berkata kalau dia ingin mengundang teman-teman sekolahnya untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Tapi di sini Jia nggak berencana untuk mengundang Dinda. Di lain tempat, Raini bertemu dengan Gary. Gary pun kemudian menawarkan dirinya untuk membantu Raini dalam mengerjakan tugas biologinya. Dinda yang nggak sengaja di dekat mereka pun menguping pembicaraan Gary dan Raini. Ternyata ujung-ujungnya Gary justru menyuruh Dinda untuk mengerjakan tugas tersebut. Awalnya Dinda menolak ya Lur, namun akhirnya mau meskipun harus terpaksa. Jadi tugas gue sama tugas Raini itu sama? Gue ngerjain tugas lo, bukan ngerjain tugasnya Raini. Emangnya si Raini pacar gue? Sepulang sekolah, Gary berniat mengantarkan Raini pulang. Tetapi Raini melihat Dinda sudah nangkring di motor Gary sambil menggodanya. Sayang! Dinda lalu memberikan tugas biologi yang tadi diberikan Gary. Karena digoda terus sama Dinda, Gary pun akhirnya pulang bersama Dinda. Saat di perjalanan pulang, Gary dan Dinda sedikit berdebat. Karena hal itu membuat Gary gak bisa mengendalikan motornya dan mereka berdua pun jatuh dari motor yang kemudian membuat kaki Dinda ini terluka. Gary pun kemudian membawa Dinda ke rumahnya untuk diobati. Sesampainya di rumah Gary, Dinda pun terkejut karena sebelumnya dia pernah ke rumah tersebut untuk mengantarkan Kak Iren. Ternyata benar saja, di dalam rumah Dinda bertemu lagi dengan Kak Iren. Lalu Kak Iren pun menceritakan ke Gary kejadian sebenarnya, dan Dinda tersebutlah yang membantunya saat kemarin dia mau dijambret. Kak Iren pun menyuruh Gary untuk mengambilkan P3K untuk mengobati kaki Dinda. Tak berselang lama, Lucy yaitu anak Kak Iren pun muncul, dan dengan cepat Dinda pun akrab dengan mereka berdua. Kemudian Kak Iren mengatakan ke Gary kalau dia akan mencarikan pengasuh untuk Lucy. Karena Kak Iren ini sibuk bekerja ya, jadi nggak sempat kalau dia harus mengurusin Lucy. Mendengar hal itu, Dinda pun kepikiran dan menawarkan diri untuk mengasuh Lucy. Gary awalnya nggak setuju dengan keputusan Dinda, karena dia nggak yakin orang kayak Dinda yang manja ini bisa mengasuh Lucy. Tapi di sini Dinda sangat yakin kalau dia bisa melakukan hal itu. Lo lihat aja nanti. Lo lihat aja nanti. Sepulang dari rumah Gary, Dinda kemudian menceritakan ke ibunya tentang rencananya tersebut. Ibunya pun awalnya tidak setuju dan menyuruh Dinda untuk fokus ke sekolah saja, karena uang sekolah Dinda pun sudah dibayar setahun penuh. Tapi karena Dinda ini ngomongnya baik-baik ke ibunya dan memberi pengertian kalau dia akan tetap rajin belajar, Dinda juga bilang ke ibunya kalau Lucy ini adalah keponakan Gary. Dan pada akhirnya ibunya pun mengizinkannya. Kak Iren tuh kakaknya Gary mah. Ya udah, ini mah ketahuan modus namanya. Keesokan harinya, saat Gary sedang ngobrol bersama Budi dan Adit, tiba-tiba saja datang Jia dan gengnya dan memberikan undangan kepada Gary untuk datang ke ulang tahunnya.
Dia juga mengatakan kalau Budi dan Adit juga diperbolehkan datang, karena di undangan Gary tersebut ditulis Gary dan partner. Di rumah Gary, nampak Dinda dan Lucy semakin akrab dan sedang bermain-main. Tak lama kemudian, Dinda tak sengaja melihat undangan ulang tahun Jia. Dinda pun bertanya ke Gary apakah dia akan mengajak Budi dan Adit pergi. Namun Gary membantahnya dan menjawab kalau dia akan pergi bersama dengan pacarnya, Lur. Gue bareng pacar gue lah. Dinda yang lemot pun baru sadar kalau yang dimaksud pacarnya itu adalah dirinya sendiri. Malam harinya, Kak Iren membantu Dinda berdandan dan memberikan baju bekas dirinya. Setelah selesai berdandan, terlihat Dinda ini sangat cantik yang membuat Gary terpesona dan gak berkedip ngelihatnya, Lur. Mingkem kali bang, gak usah mangap terus. Lalu mereka pun berangkat ke pesta itu. Sesampainya di sana, Dinda ini merasa minder dan gak ingin masuk karena dia merasa kalau tempat seperti ini bukan levelnya lagi. Tapi di sini Gary meyakinkan kalau dia akan selalu bersamanya. Lo emang udah gak pantas sih. Lo pantasnya cuma di satu tempat, di samping gue. Di dalam pesta, Jia terlihat kesal karena kehadiran Dinda di sana. Ditambah pula ketika musik kesukaan Dinda dan mantan gengnya yaitu Kiara dan Jessie diputar, hal itu membuat Dinda, Kiara, dan Jessie pun menari bersama. Setelah asik menari, Dinda dan Gary pun terlihat ngobrol berdua. Gary berkata ke Dinda kalau malam ini Dinda ini sangat cantik ya, Lur. Dinda punya mendengar hal itu sangat senang. Tak lama kemudian Dinda permisi ke Gary untuk pergi ke toilet. Belum lagi sampai ke toilet, Dinda balik lagi dan mendapati Gary dan Raini sedang ngobrol. Raini pun bertanya ke Gary apakah Gary datang sendiri ke pesta itu. Gary pun menjawab kalau dia pergi bersama teman-teman sekelasnya. Hal itu tentu membuat Dinda kesal dan berlari menuju ke toilet. Di dalam toilet, Dinda nih marah-marah sendiri ya karena sikap Gary tadi. Sedangkan di luar, Jia merencanakan sesuatu ke Dinda dengan mengunci toilet tersebut dan menempelkan kertas pemberitahuan bahwa toilet tersebut sedang rusak. Saat hendak keluar, Dinda mendapati pintu toiletnya nggak bisa dibuka dan dia pun berteriak meminta tolong. Akan tetapi nggak ada satupun yang mendengarkannya. Allah! Allah! Ini siapa yang kucing? Di luar, Gary menunggu Dinda sampai pesta berakhir. Ketika semua orang sudah pulang, Jia nyamperin Gary yang sedang menunggu Dinda. Tapi di sini Jia ini berbohong ya dengan mengatakan kepada Gary kalau Dinda ini sudah pulang duluan. Hal itu membuat Gary kesal kepada Dinda. Tak lama kemudian Raini juga berniat akan pulang. Seketika Gary pun menawarkan tumpangan untuk mengantarkan Raini pulang. Dan pada akhirnya mereka pun pulang bersama. Gue balik duluan ya. Ya, Duluan ya. bye. Setelah semua orang sudah pulang, Jia menyuruh bibinya untuk membukakan pintu toilet. Dinda pun akhirnya bisa keluar dari sana yo. Tetapi setelah keluar dan mencari Gary, Dinda ini gak bisa menemukannya dan semua orang pun sudah pulang. Kemudian Dinda pun pulang dengan wajah yang terlihat sedih. Sesampainya di rumah, ibu Dinda menanyakan ke Dinda kenapa dia terlihat murung. Namun Dinda menjawab kalau dia hanya kecapean saja. Tanpa sengaja, Dinda melihat pesan di HP ibunya tentang perjanjian kerja di Kuala Lumpur, Malaysia yo. Ibunya pun menjelaskan kalau dia diterima kerja di Malaysia menjadi admin di sebuah perusahaan. Dinda yang mendengarkannya pun sangat senang sekali yo, dan dia menyuruh ibunya untuk menerima saja pekerjaan tersebut. Tapi di sini Lur, Dinda mengira kalau dia dan ibunya akan sama-sama pergi ke Kuala Lumpur. Akan tetapi ibu Dinda gak bisa ngajaknya ke sana karena sudah menjadi peraturan perusahaan tersebut. Dan di lain sisi ibu Dinda juga khawatir jika dia harus meninggalkan Dinda sendirian. Lalu kemudian Dinda meyakinkan ibunya kalau dia nggak keberatan jika harus tinggal sendirian karena di dekat rumah tersebut juga ada nenek Aisyah yang menjaganya. Keesokan harinya Dinda mengabari Kak Iren kalau dia gak bisa ngasuh Lucy hari itu dikarenakan Dinda harus membantu ibunya mengemas barang-barang yang akan dibawanya pergi untuk ke Malaysia. Sementara itu Kak Iren yang terlihat buru-buru untuk pergi kerja menyerahkan Lucy ke Gary untuk dijaga. Setelah Kak Iren pergi, Lucy mengajak Gary untuk pergi ke rumah Dinda sambil ngerengek-ngerengek yo. Ya wajar lah ya anak-anak. Ya karena Gary pun gak mau repot-repot ngejagain Lucy, dia pun mengiyakannya. Enggak, Lucy maunya sama Aunty Dinda sekarang. Oke. Nah, gitu dong Om.
Tak lama kemudian, Gary akhirnya sampai ke rumah Dinda bersama Lucy. Di sini Gary juga membahas tentang kejadian semalam bahwa Gary menunggu Dinda sampai orang-orang sudah pulang semua. Tapi di sini Dinda terlihat gak percaya dengan ucapan Gary. Karena dia mendengar sendiri kalau Gary berkata ke Raini kalau dia pergi ke acara tersebut bersama teman-teman sekelasnya. Kemudian ibu Dinda datang dan mengajak Lucy masuk, begitu juga dengan Gary. Ibunya juga menawarkan mereka untuk makan bersama karena hari ini ibunya sudah masak banyak sebelum ibunya berangkat ke Malaysia. Saat makan bersama, Gary mengatakan kalau dia sudah lama nggak makan masakan almarhum ibunya. Hal itu membuatnya sampai nambah berkali-kali. Waduh, inilah ciri-ciri tamu yang tukang ngabisin yo. Boleh nambah nggak? Soalnya enak banget. Lo gak malu minta-minta makan sama orang miskin? Tak lama kemudian, Ibu Dinda memberikan ponsel baru ke Dinda, walaupun gak semahal HP Dinda sebelumnya yo. Tapi saat ini Dinda sudah berubah dan gak berpikir seperti itu lagi. Dia sangat bersyukur dan yang terpenting HP itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan ibunya. Dan setelah itu Gary mengajak mereka semua selfie menggunakan HP barunya Dinda. Cekrek! 1, 2. Dan pada akhirnya Ibu Dinda pun berangkat ke Malaysia. Keesokan harinya di sekolah, Raini yang tahu hari ulang tahun Gary berniat untuk membelikan kado untuk Gary. Namun di sini Dinda bingung karena dia nggak tahu sama sekali hari ulang tahun Gary. Lalu Raini mengajak Dinda pergi bersama untuk membelikan Gary kado ulang tahun. Dinda awalnya menolak, namun Raini memaksanya dan menunggu Dinda sepulang sekolah. Dan setelah pulang sekolah, Raini dan Dinda pun kemudian pergi ke sebuah mall. Terlihat Raini ingin membelikan parfum untuk kado ulang tahun Gary. Dan dari kejauhan ternyata ada Jia yang melihat mereka yang kemudian menghampiri Raini dan Dinda. Jia yang melihat Dinda ada di sana mulai mengejeknya dan dia yakin kalau Dinda nggak sanggup membeli parfum di tempat mahal seperti itu. Tapi Raini membela Dinda dan mengatakan kalau dialah yang mengajak Dinda untuk pergi bersama. Setelah mencari parfum yang pas, akhirnya Raini mendapatkan parfum yang cocok untuk kado ulang tahun Gary. Seharga 2 juta lur. Waduh, ini parfum 2 juta kalau dibelikan parfumku ini bisa dapat 1 kardus yo. Namun di sini Dinda nggak membeli apa-apa dan berkata kalau nanti dia akan membelikan sendiri kado ulang tahun untuk Gary. Saat akan keluar mall, security mencurigai Dinda mengambil sesuatu dari toko parfum tersebut dan langsung memeriksanya. Dinda pun menjelaskan kalau dia nggak ngambil apa-apa dari toko parfum tersebut. Raini pun mencoba membela Dinda kalau dia nggak ngelakuin apa-apa. Sedangkan Jia yang nggak suka sama Dinda pun mulai ngompor-ngomporin dan membuat suasana semakin panas dengan menuduh Dinda sebagai maling. Setelah diperiksa, ternyata security menemukan sebotol parfum milik toko di tas Dinda lur. Tetapi Dinda menjelaskan kembali kalau itu bukan dirinya yang mengambil parfum itu. Manajer toko pun kemudian datang dan mengatakan kepada security kalau dia yang akan berbicara langsung ke Dinda. Yang pada akhirnya film pun bersambung. Nah, bagaimana lur cerita episode 3 ini? Masih mau dilanjut? Coba komen di bawah yo. Oke, mungkin sekian alur cerita film kisah untuk Gary episode 3 ini. Dan kita akan lanjut episode 4 di video selanjutnya yo. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.